Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhina wa nakhususan ila al-hadrami wa nasus. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun tawi iki ana suwijine fasal ay hadza faslun. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Utawi pira-pira rukune iman. Berarti ini jelasake perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya. Dalam kitab Kasifatus Saja, sarahnya Safinatun Najah, di sana dikatakan jami'u ma wajabal imanu bihi awil barahinud dalatu ala haqiqatil iman. Bukti-bukti yang menunjukkan hakikat keimanan seseorang itu ada 6. Ya, di bukti yang menunjukkan hakikat keimanan itu ada 6 perkara. Dan iman sendiri itu maknanya nopo? At-tasdiqul qalbi. Ya, jadi membenarkan dalam hati, gitu. Di mana maknanya adalah yatamassaku bidzalik. Artinya kita berpegangan kepada keimanan itu. Jadi tasdiqun qalbi niku makna daripada iman. Ya, sementara kalau secara bahasa makna iman itu adalah mutlakut tasdik, artinya membenarkan secara umum. Ya, niki secara bahasa ya. Sehingga begini, kalau misalnya ada orang, kamu percaya enggak kalau hari ini hujan? Itu artinya lugotan. Ya, lugotan. Bukan kemudian ketika percaya ada hujan, ketika percaya bahwa hari ini hujan terus dimaknai wah iki syirik iki percaya selain kepada Allah. Nggih mboten ngoten maknane. Nggih, tapi itu lughatan secara bahasa, artinya dalam makna bahasa itu artinya adalah pokoknya membenarkan secara umum, itu diartikan dengan iman. Ya. Namun kalau iman ini diartikan secara syara adalah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurati la mutlaqan. Secara syara iman itu artinya adalah membenarkan segala hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang termasuk ke dalam ajaran agama secara darurat. Darurat artinya secara pasti, ya. Dan jadi membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu arti daripada iman. Nah, iman itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Kalau menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, iman itu yang pertama adalah iman taklid. Iman tapi taklid, iman taklid. Jadi imannya itu ikut-ikutan katanya. Ya, di sini dikatakan al-jazmu bi qaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilan. Jadi dia mempercayai, meyakini dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil, tanpa mengetahui bukti-bukti. Ya. Itu iman tingkatan pertama. Boleh enggak iman tingkatan pertama seperti ini? Nggih kenging. Tapi napa? Ma'al isyan. Jadi apa maksiat. Soalnya kenapa dikatakan maksiat? Karena dia meninggalkan untuk belajar atau istidlal. Ya, tentunya ini iman yang hanya ikut-ikutan seperti ini tidak boleh sah, tapi isyan yang dinilai sebagai perbuatan maksiat bagi orang yang mampu
untuk belajar. Jadi iman taklid niku sah mawon, tapi bagi orang yang mampu untuk belajar maka maksiat. Ya. Jadi dia mampu cari bukti-bukti akan keyakinannya kok dia meninggalkan, maka isyan, maksiat piyambake. Tapi imannya sah mboten, nggih tetap sah. Ya. Saniha, yang kedua apa? Imanu ilmin. Imanu ilmin. Jadi iman yang disertai dengan pengetahuan. Ya. Yang dimaksudkan dengan imanu ilmin itu ma'rifatul aqaidi bi adillatiha. Jadi mengetahui akidah, keyakinan-keyakinan disertai dengan dalil-dalilnya. Nah, ilmu yang dimasukkan di situ adalah ilmu yakin. Meskipun demikian, dua tingkatan yang pertama, iman taklid, ilman ilmin, ya, iman ilmin niku mahjubun an dzatillahi ta'ala. Jadi dia mahjub, tidak makrifat, yang seperti itu tidak makrifat. Ya, kalau panjenengan saya misalnya belajar ya untuk mengetahui wujudnya Allah misalnya, itu tetap mahjub. Artinya mahjub ya hanya sebatas bahwa kita yakin saja, tidak bisa sampai pada tingkatan makrifat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada 5 ya, ada 5 macam iman. Kemudian yang ketiga, imanu ayan, iman ayan. Ayan pakai ain nggih. Artinya apa? Ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Fala yahibu rabbu an khatirihi tarfata ain. Jadi tingkat keimanan itu kayaknya dia itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hatinya itu selalu ingat bahwa Allah tidak pernah lepas mengawasinya. Ngoten nggih. Jadi ini bisa jadi diartikan dengan iman tapi disertai dengan ihsan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, itu seakan-akan dia bisa lihat dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti melihatnya. Sehingga orang dengan keimanan seperti ini gitu, niku kan berarti makome wis makom muraqabah. Jadi wis ngoten ya niku nggih. Jadi hatinya itu selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi'uha, yang keempat adalah imanu haqqin. Jadi dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala biqalbihi. Ya, jadi hatinya itu bisa selalu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah barang tentu yang seperti ini berpengaruh terhadap tingkah laku kan ngeten toh. Ya. Yang kelima, iman hakikotin, imanu hakikotin. Ya. Ini iman hakikon ini berarti tingkatannya dhuwur banget. Sebab apa? Al-fana billah. Dia mengalami kefanaan. Ini ilmu akidah kata singkatan niku, mengalami kefanaan. Jadi apa ya? Mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada di dalam pikirannya itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Niki iman hakikoh. Jadi saya ulangi kembali bahwa macam-macam keimanan atau tingkatan-tingkatan keimanan yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada 5. Yang pertama adalah iman taklid, gitu. Pokoknya percaya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa kemudian dia mengetahui dalil, tanpa kemudian dia mencari bukti keberadaan Allah itu apa sih. Ini iman taklid. Ya. Yang kedua adalah imanu ilmin, iman ilmu, iman tapi disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia sudah mulai mengetahui akidah, keyakinan-keyakinan dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga adalah imanu ayan, jadi mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan selalu hatinya ini mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasinya. Yang keempat adalah iman hak, itu artinya mengetahui atau bisa melihat Allah dengan hatinya, gitu. Sehingga apa, dia ini kayak mukasyafah gitu, kayak musyahadah gitu. Gusti Allah iki ana, gitu.
Makanya ini tingkatan yang keempat ini imannya orang yang ma'rifat. Orang ma'rifat itu kan orang yang bisa melihat, hatinya ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Napa mawon dia lihat itu, di situ ada Allah. Delok makhluk ngoten terus pikirane iki ana kuasane Allah taala. Delok napa mawon mengalami apapun dia merasa bahwa Allah ada di situ, ya. Kemudian yang kelima, ini yang paling tinggi adalah fana. Nah, iki wis top niki tingkatan niki, wis fana niki. Ya, dia dimabuk cinta. Cinta niki minggat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dilihat kecuali di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu serba Allah Subhanahu wa taala. Niku makna iman nggih dan tingkatan-tingkatannya. Lah 6 rukun iman itu apa saja? Antuk mina, yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah. Wa malaikati lan biro-biro malaikati Allah. Yang pertama iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu wujudnya apa? Ya kita harus yakin bahwa Allah itu maujud, Allah itu qadim, ya dahulu, Allah itu baq, kekal, Allah itu mukhalifun lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Kemudian Allah itu mustaghnin an kulli syai', tidak membutuhkan makhluk atau selainnya. Allah itu adalah wahidun qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutakallimun. Aqaid 50 niku. Niku iman kepada Allah, ya. Ngaten. Jadi aqaid 50 niku cukup. Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat kamaliyah, mempunyai sifat kesempurnaan, mempunyai sifat wajib yang 20, lawannya adalah sifat mustahil yang 20, kemudian ada satu sifat jaiz. Berarti pinten niku? 41. Lah terus sifat rasul. Nggih, sifat rasul ada 4 yang wajib, mustahil ada 4, berarti kurang 2 apa itu? Kurang 1 nggih, kurang 1 jaiz nggih. 8 tambah 2 10. Tadi 20 berarti pas 50. Nah niku aqaide Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mboten enten kok terus rububiyah, uluhiyah niku mboten enten. Niku sanes Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu harus dipahami nggih. Niku. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah secara tafsil paling tidak mengetahui sifat wajib dan mustahil serta jaiz. Niku pun cukup. Nggih, niku pun cukup. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, ya, ada orang mengatakan ainallah, Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Maka jawabannya adalah laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Allah taala itu tidak menempat. Kan ngoten. Soalnya kalau bertempat tinggal maka sama dengan makhluk. Ngoten nggih. Wala yamurru alaihi zaman, artinya Allah itu tidak diliputi oleh masa. Nggih. Niku. Misalnya Gusti Allah niku pripun? Ya jawabannya laisa kamitslihi syai'un. Ya tidak menyerupai apapun, ya kan? Kemudian kalau ada pertanyaan Allah itu kapan mulainya? Maka ya Allah itu awalun bilab tidak. Allah itu zat yang paling awal dan tidak ada permulaannya. Tentang akhirun bilantiha, Allah itu akhir dan tidak ada akhirnya. Ya. Kalau kemudian ada pertanyaan, Allah itu ada berapa? Nah, ini mulai istidlal kita. Artinya kita iman dengan model yang kayak begini, ini tidak masuk dalam kategori iman yang taklid. Soalnya pun sinau, ya. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada ya di Al-Qur'an jelas ada qul huwallahu ahad. Bukti kalau seandainya mustahil Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sekutu adalah di dalam Al-Qur'an ada kan? Kalau seandainya Tuhan itu 2, la fasadata. Gelut mungkin. Masing-masing pengin kuasa. Nah, yang itu tidak akan mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, itu yang pertama. Wa malaikatihi lan malaikati Allah.
malaikat niku napa? Nek tenggene syarahe dipun ngendikaken annahum ajsam nuraniyatun latifatun. Ya, jisim yang terbuat dari cahaya gitu kan. Ya. Lah malaikat itu mboten lanang, mboten wedok, mboten madu, mboten mandu. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan dan juga bukan wandu. Wandu niku napa? Wandu niku nek basa Indonesia napa to? Waria, banci, mboten. Itu malaikat enggak mempunyai sifat itu. Tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu. Khususnya dari sifat malaikat itu adalah shadiquna fima ahbaru bihi anillahi ta'ala. Jadi malaikat itu selalu jujur dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan ada yang makan, malaikat tidak ada minum, tidak menikah, ya, tidak beranak, tidak tidur. Ya, malaikat juga tidak kemudian amal perbuatannya dicatat karena mereka sendiri pencatatnya. Nah, misalnya Rocky Paten iki nyatet malaikat liyane ucok piye go. Ya, mereka juga tidak akan dihisab karena malaikat juga ikut menghitung amal perbuatan manusia. Amal perbuatannya juga tidak pernah kemudian nanti ditimbang. Jadi malaikat terkecualikan, tidak seperti makhluk Allah, manusia, ya. Ya, mereka ini nanti terus dikumpulkan jin dan manusia. Ya. Ngaten nggih. Dan dhewe niki kira-kira benjing saged ningali malaikat mboten? Dawuhe Syekh Nawawi saged. Tapi itu nanti di surga. Nah, nanti kita masuk surga itu juga bareng dengan malaikat, kumpul kali malaikat. Ya, sehingga kalau kita pingin tahu malaikat kayak apa itu nanti di surga mawon. Jadi kumpul mungkin ya ngopi-ngopi bareng ngono malaikat. Nah, okay. Termasuk juga malaikat akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngaten. Bon. Lah malaikat semuanya itu juga layaknya seperti makhluk. Artinya mereka juga mati nanti. Setelah kemudian sangkakala itu ditiupkan untuk pertama kalinya, semua malaikat akan mati, ngoten nggih? Kecuali hamalatul arsy dan malaikat 4. Ya. Itu yang enggak ru'asa al-arba'ah niki. Maka mereka semua ini tidak akan kemudian mati. Ya. Maksudnya matinya terakhir setelah malaikat semua mati bersama makhluk yang lain, manusia dan seterusnya, gitu. Malaikat nggih derek mati kecuali 4 niku mau. Jibril dan seterusnya, Mikail, Israfil, Israil nggih. Israil pun boten, Israil pun mati. Nggih. Dan ya, intinya bahwa kita ini diwajibkan untuk iman kepada para malaikat. Ya, lah jumlahnya malaikat itu kata mboten saged kehitung. Ya. Mboten kehitung. Cuman yang wajib kita imani ada 10. Ya. Nah, ini yang keren itu secara umum di antara malaikat-malaikat yang ada itu malaikat Jibril adalah afdolul malaikati mutlaqon. Jadi malaikat Jibril itu mempunyai keutamaan dibandingkan dengan malaikat yang lain-lain. Yeah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan Israfil pun itu kalah dengan malaikat Jibril tingkatannya. Nah. Jadi malaikat Jibril, kemudian tingkatan kedua adalah malaikat Israfil. Setelah itu Mikail. Setelah itu malakul maut. Sinten? Israil, pencabut nyawa. Nah, itu. Ini keterangannya kata sengatan. Nah, Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan wa annahu yahduru mauta may yamutu ala wudu'in. Nah, jadi malaikat Jibril niki niku dikatakan oleh Imam Jalaluddin Asyuti nek wong kok meninggal dalam keadaan berwudu maka malaikat Jibril ikut menyambut. Masya Allah niki fadilahe dawamul wudu. Mula nek ajeng turu barang ngoten niku mau tidur itu yang baik wudu. Sebab siapa tahu ketika kita setelah berwudu kemudian tidur kok meninggal, maka yang ikut menjemput adalah malaikat Jibril. Wah, ini nggih. Mula niki kan niki fadilah ya, artinya fadilah. Keutamaan-keutamaan itu, nggih.
Yani wonten Jibril, wonten Mikail, wonten Israfil, wonten Ridwan nggih. Wonten sinten sing jaga neraka niku? Malik nggih. Dan seterusnya. Sampun. Tapi dalam keterangan yang lain Imam Ghazali mengatakan hambani Allah Ta'ala yang paling dekat itu adalah yang pertama Israfil. Setelah itu malaikat-malaikat yang lain. Ya, ini perbedaan di antara para ulama. Ya. Setelah malaikat baru kemudian ibadullah yang paling afdol atau yang akrab itu adalah para nabi. Setelah nabi kemudian al-ulama ul-amilun. Kemudian setelah itu adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Nah ini yang harus digarisbawahi. Kita semua ini kalau bukan alim, bukan amil, bukan pemimpin, ya terus yo ngenyek pemimpin, ini cilaka iki. Soalnya napa? Pemimpin yang adil itu derajatnya lebih tinggi daripada hanya as-solihun. Menurut Imam Ghazali. Jadi wong-wong sing ahli ibadah tok niku nggih. Dibandingake kali siapa? Pemimpin yang adil itu derajatnya di bawahnya. Jadi misalnya kok presiden adil, bandingke kali wong soleh sing ora alim, ora amil, mengibadah tok ngoten nggih, ya kalah. Nggih. Itu menurut Imam Ghazali, nggih. Ya wong soleh iki di tingkatan terakhir mana? Jadi ibadah apa hambane Allah Ta'ala niku sing paling apik malaikat, nomor kali Kanjeng Nabi, para nabi, nomor 3 sinten? Niku ulama sing amil, ulama sing mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah pemimpin-pemimpin yang adil, baru yang kelima orang-orang yang soleh. Jadi nek ngandalke soleh tok niku kalah mbek pemimpin sing adil niku wau. Pemeneh pemimpin sing adil itu harusnya juga kalau memahami posisi ulama yang amil itu kudune tunduk. Jangan sebaliknya pemimpin yang adil malah justru tunduk kepada jangan sebaliknya ulama yang amil itu malah justru tunduk kepada pemimpin yang adil karena derajatnya itu lebih tinggi ulama yang amil kemudian dibandingkan dengan pemimpin yang adil. Ngoten nggih. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ya pewarisi nabi. Sehingga dhewe niki mboten kenging kok terus sak penake dhewe kalih para ulama. Wa tsalitsuha nggih. Nomor 3 nggih. Wa malaikatih niku pun nggih. Wa kutubilan bira-bira kitabe Allah. Maksudnya dhewe niki iman kepada kitab-kitab Allah bagaimana caranya? Ya membenarkan bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala al-munazzal yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Nggih. Niku. Jadi misalnya Taurat nggih. Terus wonten Al-Qur'an, wonten Injil, wonten Zabur. Ya, itu yang wajib kita imani. Nabi-nabi yang lain ada suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Dan itu kan di dalam surat Al-A'la ada juga suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim itu dapatnya suhuf. Ya. Ya, pun kitab-kitab Allah. Ya. Selanjutnya wa rusulihi. Kita juga harus iman terhadap utusan-utusan Allah. Ya. Yang keempat niku iman kepada rasul-rasul atau utusan-utusan Allah. Jadi sudah dikatakan setelah malaikat yang menduduki adalah nabi. Ya. Tapi nabi ini beda dengan rasul. Ya. Makanya kalau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa rasul ini afdholi ibadillah. Ya. Justru sebaliknya, rasul itu adalah hamba Allah yang paling mulia. Jumlahnya ya. Rasul Nabi niku mboten kehitung. Ya. Tapi yang paling masyhur niku kan yang pertama awalnya itu adalah Adam, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian penutup Rasul dan Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai afdhalur rusul. Paling utamane utusannya Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun semuanya itu bersumber dari nasal yang satu atau keturunan yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, orang-orang ini yang terpilih menjadi rasul itu shadiquna fi jami'i aqwalihim fi da'wah risalah. Apa yang diucapkan itu dasarnya adalah kejujuran. Artinya semuanya jujur. Karena itu sifatnya yang 4 itu kan amanah, fatona, tablek. Terus amanah, fatona, tablek, siddiq. Ya, gitu. Lah, Rasul ngeten iki punya sifat maksum. Artinya beliau-beliau para rasul itu tidak pernah sekalipun kemudian melakukan perbuatan haram. Bahkan perbuatan makruh pun Rasul itu tidak pernah melakukan. Tugasnya apa? Jelas tabligh ya, menyampaikan ajarannya. Pun ya, ini pembicaraan tentang Rasul ini tentunya nanti akan panjang ya. Makanya nanti insya Allah akan kita lanjutkan berikutnya ya. Jadi ada Rasul, kemudian ada kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, itu kan tentunya pembahasannya akan panjang kalau kita melihat syarah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin itu untuk hari ini ya. Mungkin besok kita bisa masih tetap ngaji. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.